Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, dan ketika itu kami sedang duduk-duduk fi rahtin. Rahtin itu jumlah yang tidak banyak, hanya beberapa orang, 1 sampai 9 gitu. Nah, di situ ada sahabat-sahabat mulia, para qurrah. Dan di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu an, termasuk ada Rajal ibn Anfawah. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda dengan sabda yang sangat mengagetkan telinga para sahabat yang hadir di situ, yang hanya beberapa orang itu, salah satunya Abu Hurairah dan Rajal ibn Anfawah. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan, inna fikum la rajulan dirsuhu fin nari a'zam min jabalil Uhud. Kata Nabi SAW, di antara kalian yang hadir di sini, sungguh-sungguh ada laki-laki yang giginya di neraka jauh lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Sontak saja para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an, kaget dengan sabda Rasul karena diarahkan kepada mereka, sehingga satu dengan yang lainnya saling melirik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an sangat khawatir jangan-jangan Nabi SAW mengatakan seperti itu ditujukan kepada dirinya, karena tawadhu'nya Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga melihat rajal yang ahli ibadah melebihi dirinya. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu an terpikir terus dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan yang dimaksud itu saya, jangan-jangan yang dimaksud itu saya. Karena Rajal ibn Anfawah ini banyak dipuji oleh para sahabat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana min afdalil wafdi indana. Jadi Rajal ibn Anfawah ini termasuk manusia yang paling mulia dari utusan Nabi SAW di antara kami. Karena ketika itu Nabi SAW mengutus Rajal untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab, si Nabi palsu, karena sama-sama dari Bani Hanifah, supaya ada kedekatan kabilah. Bahkan Rafi ibn Khadij, seorang pemanah ulung radhiyallahu an, juga memuji Rajal dengan mengatakan, kana birrajali minal khusyu'i wa luzumi qiraatil qur'ani wal khairi syai'un ajib. Sungguh pada diri Rajal ibn Anfawah ini ada kehusyuan yang luar biasa saat ibadah, baik ketika salat ataupun ketika puasa atau ibadah yang lainnya. Dan dia senantiasa tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan dengan sesuatu yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan, yang tidak pernah dilakukan sahabat yang lainnya. Ini pengakuan Rafi ibn Khadij dan juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dan kecemburuan Abu Hurairah radhiyallahu an karena memandang bahwa Rajal jauh lebih baik dibandingkan dirinya, dibandingkan Abu Hurairah. Sebelum wafatnya Nabi SAW mempercayakan kepada Rajal ibn Anfawah untuk mendakwai Rasul, mendakwai Musailamah al-Kadzdzab, si Rasul, si Nabi palsu itu. Berangkatlah Rajal yang dipercayakan oleh para sahabat bahwa dia orang terbaik di antara kami yang diutus untuk berdakwah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Entah mengapa ketika sampai di Yamama, di Bani Hanifah, berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian oleh Musailamah al-Kadzdzab diajak bicara 4 mata. Kemudian tiba-tiba diberi hadiah emas, perak dan harta yang melimpah. Kemudian dijanjikan oleh Musailamah al-Kadzdzab tentang separuh kekayaan dan separuh kenabian. Bahkan diangkat menjadi wazir. Tiba-tiba kemudian Rajal pun berfikir, karena dia orang miskin masalahnya, tapi ahli ibadah. Tapi
tapi dia goncang keimanannya dengan harta dan kekayaan serta jabatan yang ditawarkan Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya insalah, dia pun menanggalkan keimanannya dan memilih kekufurannya. Fitnah Rajjal ini jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah al-Kadzdzab itu sendiri. Tiba-tiba Rajjal mengatakan di hadapan manusia sepeninggal Rasul, innahu qad asyraka ma'ahu Musailamah ibn Habib fil amri. Aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Rasul SAW telah bersyirikat dengan Musailamah ibn Habib pada perkara kenabian. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagai penggantinya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Maka semakin yakinlah pendukungnya dan orang-orang yang ragu semakin yakin dia seorang Nabi, karena yang bicara bukan orang biasa, orang kepercayaan Nabi, Ashabus Suffah, seorang penulis wahyu, penghafal Quran, ahli ibadah, Rajjal ibn Anfawah.